3-2. Go. 3-2. Lagi. 3-2. Lagi. 5-6-7. Ini dia. Rangel dapat 4 pas foto baru lagi. Wah, Dari arah pesawatnya Yasnaya hampir menuju sama, Arena Jan. Hospital. Dari kanan ke kiri, tapi ini agak ke atas ya. Agak ke atas. Di tengah-tengah Kameski dan juga Lipovka menuju ke arah sekitar Gatka dan juga Hospital. Betul sekali, dan ini kalau kita melihat dari game pertama, tadi zona pertamanya nih shifting ke arah bagian kiri bawah. Pas, udah lama kali pas kita nggak main tebak zona nih. Kalau Oh, menurut oke, lu gimana Pas? tebak zona. Hmm. Sebutin satu kota yang bakal masuk 3 kali zona ya. Ya. 3 kali zona. Maybe Prison. Aduh, Prison. kanan lagi dia. Baru saja aku mau ke shelter. Oke lah. Kalau gitu gua Rozok sepertinya akan 3 kali masuk dalam zona. Agak Oke, tengah nih untuk kita circle lihat. pertama masih aman nih kita. Bisa dapet Mm-mm. Prison, bisa dapet Rozok. Circle Betul. kedua masih bisa lah. Prison sama Rozok masih bisa masuk. Circle Circle 3 nih 3. yang jadi penentuan nanti. Betul sekali. Nah, kita lihat nih, udah mulai turun ke arah tempat masing-masing. Kayaknya sekarang kita nggak lihat ada penumpukan yang berarti ya, karena Ada harus rebutan vehicle tuh. Livescape fiskal, sama GD betul. kayaknya bakal rebutan vehicle dan circle-nya menuju ke kanan. Prison memang masuk, Rozok memang masuk, tapi ini terlalu ujung untuk 2 kota yang kita prediksi. Tengah-tengahnya justru Yasnaya ya, yang akan bisa Bener. dimainkan oleh tim-tim yang ada di sekitarnya. Ini gue kira ya dari Dan tim DBS kosong. itu betul, dari tim DBS itu Barusa, gue kira mereka bener-bener ngikutin gameplay victim loh. Di sana kan tadi mereka turun di bagian scrapping victim. Gue kira di Rangel Ah, mereka juga ke Yasnaya. Ternyata Yasnaya bener-bener kosong nih pas kali ini. malah agak numpuk lagi deket Rozoknya. Kalau lo perhatiin 3 tim lagi sekitar Rozok, tapi ternyata dari Hmm, Wolf ada Rian yang sudah dilindas dengan sebuah vehicle. Ini kayak bakal confirm jadi kill sih, harusnya ya. Dengan 2 menit game berjalan dan ya ternyata dipukul, tidak dilindas. tidak dilindas. Tadi ada kejadian cukup unik ketika udah ditabrak, abis itu ditabrakan ke pohon ya. Kali ini dipukul ternyata untuk melakukan confirm Tetap kill, dan ini dia si pelaku utama Mace dari tim Badut dapat vehicle, langsung melakukan penabrakan, abis itu rotasi setelah dapat confirm kill pertama mereka di gameplay kali ini Pasta. Oke, belum ada fight lagi yang terjadi dan bahkan yang gue prediksi di awal bakal ada berebut vehicle antara Livescape dan juga GD. Tidak ada hal-hal yang terjadi di kill feed. Ini menandakan bahwa bagian kiri pun aman, tentram, nyaman, dan damai. Tidak ada rebut-rebutan vehicle, tidak ada rebut-rebutan compound. Mereka menuju ke drop zone mereka masing-masing. Iya, betul sekali. Dan berbicara drop zone, Dewa United bagian Pochinki kali ini masih menjadi milik mereka. Belum ada vehicle, gue lihat yang udah dikumpulkan mungkin ada di bagian garasi, jadi mereka lebih merasa aman untuk tidak mencari vehicle terlebih dahulu. Namun untuk melihat hari ini, gue katakan tim-tim dari PMPL belum terlalu maksimal ya daripada kebanyakannya. Walaupun Aura, Genesis Dogma udah mendapatkan chicken dinner, namun hari ini melihat Dewa United, Livescape, pun juga Bonafide, ketiga tim ini masih ada di bagian papan kedua, yang menandakan mereka belum bisa mengumpulkan pundi-pundi poin yang lebih tinggi. Dan mungkin tadi sesuai dengan apa yang kita diskusikan sebelumnya, kayak udah sulit gak sih untuk menentukan kayak tim pro ini pasti jago banget, tim komunitas bakal B aja. Padahal ya kembali lagi, sejatinya adalah yang maksimal di hari itulah yang dapat poin yang lebih tinggi. Dan gue lihat kayak tim komunitas hari ini masih lebih take control lah menurut gue daripada tim-tim yang memang akan berlaga di PMPL nantinya. Ya, betul banget. Dan kalau kita lihat lagi dari tim Oxiris yang masih memaksimalkan looting mereka, dan juga tim nomor 8 ada tim Basura. Basura mah Barusan. apartemen. Kalau Anda sampai bilang Basudara, lebih aneh lagi, Pak. Tadi kita habis ngebahas tentang Aura kan, dan sempat ngebahas kayak Dexy dan segala macamnya gitu. Dulu kan GH mereka di Basura, makanya tiba-tiba otak gua bilangnya kenapa jadi Basura bukan Barusa, padahal lagi ngomongin tim nomor 8 yang lagi rotasi
Apa mereka sadar gitu tiba-tiba Yasnaya-nya kosong, terus mereka ada niatan buat bergerak ke arah Yasnaya. Tapi kalau kita lihat kayak pergerakan dari barusannya mereka bakal main scrapping sih, Jan. Iya, mereka scrapping dari sekitaran mansion awalnya, kemudian bergerak ke arah bagian kanan dari Yasnaya, dan berbicara scrapping, ada juga pergerakan scrapping lain dari Aura, ternyata terdeteksi oleh Inner Vision di bagian Giorgio Paul tertakedown satu orang lagi yang melakukan sebuah vehicle juga akan coba bergerak lagi, tapi satu meledak dan bakal langsung dipulangkan ke lobby. Si tinggi XPMPL1 pulang ke lobby pasta. Betul, 1 poin pertama untuk Inner ini bakal ngebuat mental mereka lebih percaya diri lagi. Kita lihatlah dan kita ingat apa yang tadi kita obrolin bersama dengan Ilham, perwakilan dari tim Inner Vision, yaitu si Cem ini. Dan dia yang mendapatkan poin pertama untuk tim Innernya bahkan. Dan kalau kita lihat lagi dari Dwi juga sudah memberikan tekanan ke arah tim Aura. Ada satu pemain Aura yang terjebak di bawah Gunung Gergopol di bagian atas tapi, dan sudah ada smoke yang terpop up, dan ini nggak ada follow up lain dan nggak ada follow up lagi yang dilakukan oleh tim Aura. Oh, dia naik ke atas. Wow, masih dikejar, Jan. Betul, dari Dwi sendiri ya masih tembak-menembak ke arah bagian atas. Pede sih dia karena punya M4 juga, dan bahkan ini dia Ilham ya, Cem yang mendapatkan 1 kill tadi menjemput Dwi. Dan apakah akan pengejaran, dan ternyata betul membuktikan omongan dia tadi pas saat di interview. Siapapun lawannya tabrak pokoknya. Dan ada batu di sana membuat pergerakan dari Inner Vision terlambat sedikit. Namun 2 melawan 1 ini akan kita lihat bisa ke Aura. Jaden ternyata menanggulangi push yang dilakukan oleh 2 player ini. Yes, dan dari tim Inner mereka kayaknya udah bener-bener percaya diri banget untuk nge-push ke arah satu pemain Aura yang terjebak seorang diri aja. 2 pemain langsung dikirimkan seperti yang dibilang sama L2G barusan, dan Cem ada Dwi yang ada di bagian high ground. Kali ini Jaden tidak membuat step sama sekali, hanya bertahan dan menunggu sebuah momentum untuk memberikan happy birthday, tapi Lautos yang sedikit miss perkiraannya. Lotus berikutnya apinya makin maju dan granatnya Jaden pun terbakar. Knock out satu pemain dari tim Aura. Jaden akan menjadi santapan lezat untuk tim Inner. Ini akan menjadi poin kedua untuk Inner. Iya, betul banget. 2 kill sudah dikumpulkan Inner untuk sementara waktu. Tidak ada loot yang coba dibangun atau dilakukan oleh Inner Vision. Cem lagi-lagi yang mendapatkan kill kedua kali ini, dan sepertinya mereka tahu mereka harus bergerak 1400 meter, tentu jarak yang tidak dekat, menggunakan bagi lagi dan repositioning ke dalam zona berikutnya. Ya, ini kayaknya mengejutkan buat Aura deh. Biasanya daerah sini kosong dan ini dia hal yang menarik diperlihatkan oleh Livescape. Apakah take off mereka akan mulus? Ternyata masalah mengemudi diserahkan ke More. Waduh. Oh, diserahkan ya ke More, bener. Ke More, betul. Ham nggak jadi ya. Karena seperti Ham belum melakukan boosting, baru akan melakukan boosting, dan ini dia. Mulus gak nih terbangnya? Take off, belum bisa naik. Ayo, naik, tarik. Atau ini glider darat? Kayaknya nggak niat terbang, Jan. Emang mau dijadiin glider darat kayaknya tadi. Emang kadang-kala tadi yang lu katakan pas, banyak keunikan yang kita saksikan ya. Itulah makanya sekolah pilot tuh mahal, teman-teman. Makanya sekolah pilot itu nggak banyak orang yang bisa, karena memang sulit. Tapi emang susah sih. Iya, emang susah naikin glidernya. Aduh, tadi kayaknya udah cukup kenceng ya, momentumnya udah dapet loh. Sebenarnya kalau ditarik tuh udah bisa terbang, cuma kayaknya emang gak ada niatan. Yang susah tuh bukan terbangnya, Jar, mendaratnya yang susah. Mendaratnya, betul. Aduh, cukup unik ya. Tadi kita lihat dari Livescape, ternyata justru Broken Wall tadi sebenarnya udah cukup naik ya Mas tadi ya. Udah siap untuk lepas landas tuh, tapi justru Broken Wall-nya ngebuat dari glidernya tadi harus jatuh lagi. Dan oke, kita berpindah, ini zona kedua. Ada pergerakan, gue lihat dari warna kuning, Dewa United bergerak di sana. Sementara dari tim Tangsel kali ini lebih memilih untuk diam dulu, memberikan suppressing saja untuk tidak adanya tim yang mendekat ke arah tempat mereka, karena tempat mereka masih cukup aman kali ini dan mendapatkan tempat yang cukup baik di zona kedua. Iya, kita masih penasaran update circle keduanya tuh ke arah mana untuk membuktikan kira-kira prediksi mana yang lebih tepat. Gua
atau elu nih? Cuma mungkin karena tadi Oh ada fight iya, yang begitu intens, makanya kita masih belum lihat pergerakan circle yang kedua ke arah mana. Mungkin bisa dibuka, Pak, circle keduanya ke arah mana? Bentar Pak itu di bagian kiri bawah kan biasanya tuh kan, ya kan? Dimunculin dikit kan, mhm, tipis-tipis bisa gimana kali, nih? tipis-tipis. Masih nunggu di show ya guys ya, dan kita lihat nih dari Eagle 365 yang masih bergerak di sekitar Rozok. Ini bisa dibilang Rozok 2. Gue biasa bilang sama temen-temen gua kalau main itu ini Rozok 2. Sebelah kanannya Rozok Oke, dan Prison masih masuk, Rozok masih masuk. Wilson Ini masih masuk. bener-bener circle ketiga yang bakal jadi penentuan apakah prediksi gua atau Doge yang benar. Betul, karena keduanya sekarang udah di pojok-pojok ya. Betul. Menarik nih kali ini. Dan berbicara pojok, pojok udah cukup sepi nih, Mas. Justru sentralnya ini yang tadi gua katakan, game terbatas semuanya benar-benar bermain tengah dan lihat pergerakan tengahnya itu udah padat banget. Ada Tang City yang tadi gua bilang tempatnya udah cukup enak, Eagle, Dewa, kemudian juga ada tim Darussa juga di sana dan di bagian selatan Genesis Dogma berbarengan dengan Bigetron Red Alliance akan masuk dari titik tersebut. Iya, ini bukan karena meta Indo sih gua rasa. Kalau di Indo tuh nggak bisa dibilang metanya meta main tengah, meta main pinggir, karena lebih ke arah situasional. Kalau yang sekarang kenapa pada ke tengah? Mungkin udah pada menghafal sedikit atau memahami pattern circle dari PUBG Mobile di setiap turnamen yang mereka lewatin. Circle kayak gini biasanya ke arah ladangnya Yasnaya nih. Oke, kalau gitu kita ambil daerah-daerah pinggiran ladang Yasnayanya yang sekiranya nggak jauh untuk ngambil ke checkpoint berikutnya. Karena daerah yang enak Betul. di sekitar Yasnaya untuk area open field-nya itu nggak banyak. Makanya mereka rata-rata pada ngambil daerah di sekitar Yasnayanya. Ya, dan ini dia yang dilakukan oleh para player sebagaimana Pak selalu ungkapkan sebelumnya. Ada Bonafide, udah ada di sekitar open field Naya. Kemudian di atas mereka ada Aura Esport. Dewa juga masih terpantau di sana, bahkan mengambil 2 compound. Ini yang mungkin menjadi predik ya dari masing-masing tim. Akankah benar bergerak ke arah bagian sana, namun Ucup dengan Mosin, Nagan. Tadi ada tembakan dengan skop kali 6 belum memberikan damage. Namun setidaknya lagi dan lagi gua katakan punya tempat cukup enak, punya skop baik, nggak apa-apa kasih suppress saja atau tekanan ke arah tim-tim yang ada di sekitar kita. Ya lumayan lah, hitung-hitung tembakan peringatan gitu kan supaya tim-tim lain tuh nggak ngarah ke kompon mereka. Terkecuali kalau udah masuk di circle kecil. Circle kecil ini yang bahaya banget. Biasanya kena tembakan zoning out itu nggak bakal dihindarin, tapi tabrak karena mereka tahu ini tempat worth it buat kita fight. Ketika mereka ngerasa worth it baru akan mereka perjuangkan semaksimal mungkin supaya mereka bisa dapetin tempat tersebut. Dan ini dia cekungan yang bisa dibilang menjadi tempat counter dari cekungan dewa yang biasa diambil sama BTR juga di pinggir jalan. Kali ini mereka mendapatkan sebuah titik counternya untuk memperhatikan hal-hal yang nantinya bakal keluar atau tim lain yang lagi rotasi di sekitar shelter. Iya betul banget. Memang tempat ini enak banget ya untuk melakukan pengamatan, melakukan cut rotation juga. Jikalau nanti ada tim-tim yang datang dan bener banget kadang-kala meta yang kita dapatkan atau kita terapkan di game-game sebelumnya, kita juga harus cari counter play-nya bagaimana dan menurut gua Bigetron tadi menuju ke arah titik tersebut juga karena tempat mereka biasa untuk stay di sekitaran gudang tadi itu udah banyak juga diterapkan oleh tim-tim lain. Kemudian kita bergerak ke arah bagian Yasnaya Poliana, tempat besar yang ada di bagian utara dari tim nomor 12 kali ini berputar-putar Drifter entah untuk mengamankan terlebih dahulu atau bagaimana, tapi setidaknya airdrop mereka dapatkan helmet level 3 tadi udah diambil oleh orang sebelumnya, sementara Valley dapat fast level 3 kali ini. Ya lumayan dapat satu set Robocop buat tim mereka dan salah jalan sepertinya Bung. Kota-kota di Yasnaya sudah mulai ditinggalkan. Ini menuju ke ladang gandum sekitar Yasnaya. Prison harusnya udah ditinggalin, Rozok harusnya udah ditinggalin, berarti prediksi kita nggak ada yang benar. Iya, harusnya sih nggak sih, bener-bener ini ke arah sekitaran ladang gandum open field banget dan lihat pergerakan dari tim nomor 12 Drifter menurut gua cukup cerdik ya di mana satu persatu step by step bahkan dapat compound di tengah-tengah ini dan menurut gua compound ini kuat banget loh karena kalau berani untuk naik ke atas rumahnya ini bisa mengamati sekitaran open field yang ada di bagian selatan dari Yasnaya Poliana. Yap, betul. Dari tim nomor 12 juga sudah mendapatkan checkpoint Aura, bahkan sudah mendapatkan mangkuk yang biasanya diperebutkan oleh banyak tim. Ini mungkin karena zonanya masih bikin galau gitu. Ini ke arah mana ya? Ini ke arah kesini atau ke sana ya? Makanya tempat ini masih kosong dan hanya ditempatin oleh Aura aja. Beda cerita kalau nanti circle-nya udah semakin merucut ke arah tempatnya Aura. Mungkin akan ada banyak tim yang berusaha nge-retake tempat dari Aura. Ini mangkuk yang enak banget loh. Ketutup dari berbagai sisi, tinggal butuh 1-2 mobil seperti yang dilakukan sama Aura untuk nge-forting dari satu sisi doang.
Betul banget, Aura memang udah cukup kelimpungan ya di awal setelah bertemu dengan Inner Vision, kehilangan 2 playernya, sekarang benar-benar harus main safe sih. Oleh karenanya, lihat mereka punya cekungan, cekungan kan salah satu kekuatannya adalah bisa nge-pick ya, dan kemudian mundur lagi dalam cekungannya. Mereka nggak mau untuk melakukan itu terlalu banyak, namun di tempat lain FA ter-take down oleh Oxiris Papoy yang berusaha masuk dari celah tipis sebuah rumah untuk QZ-nya, justru ter-take down dari jauh dan bahkan diledakan oleh Sagara. Tidak selesai, tidak berhasil diselamatkan, pulang ke lobby. Padahal dari FA tadi satu player ya gue lihat udah ada yang pegang AWM nih pas. Nah ini dia, Wow. seorang Wix. Sangat disayangkan sih menurut gua, vehicle emang jadi hal yang penting banget gitu, tapi dari jumlah vehicle mereka masih punya banyak. Dan tadi mungkin panic attack yang dirasakan oleh seorang Papoy ketika pengen masukin nge-save vehicle-nya ke bagian dalam dari yang dulunya gudang biru ini, tapi malah ada tembakan komit yang dilakukan oleh tim lain. Itu ngebuat Papoy-nya knock out, bahkan komit langsung dia musuhnya tahu masih ada di sekitar vehicle-nya, tembak aja vehicle-nya dan wow! Memantau sebuah pergerakan kali ini kekeran menuju ke arah Bigetron tadi Ryzen. Belum connect peluru AWM yang ditembakkan oleh pemain dari FET. Dari FE. Iya betul, dari FA Slayer ya masih menjaga-jaga aja. Ya Ini kenapa tim Sah? 6 kan ya? Oh iya bener ya. Betul, dari FS Slayer betul sekali. Dan lihat tadi ada suppressing lagi mereka lakukan ke arah tim Oxiris yang ada di depannya, tembakan demi tembakan kembali lagi dilontarkan. Oxiris ternyata kali ini justru ada dalam posisi yang tidak baik. Namun jangan lupa tidak hanya satu tim yang harus dihadapi oleh FA, ada Bigetron juga dari bagian selatan yang tadi men-take down. Lagi-lagi satu player dari FA itu Hazel, dan mobil harus sudah mulai cepat diamankan oleh FA kali ini. Betul, sudah digerakkan kembali menuju ke arah depan dan sedikit menutup, ditempelin lagi ke arah broken wall-nya, dan ini pergerakan yang berani banget dilakukan sama salah satu pemain dari tim nomor 15 dari Oxiris. Flawless, nyebrang begitu aja, open field, bos, gila ini orang. Menantang maut open field, ada Bigetron yang bisa lihat, ada pemain FA yang bisa ngelihat, tapi dia begitu percaya diri untuk rotasi berjalan kaki di tengah ladang terbuka. Wow, dan tiba-tiba di menit ke-16 ada Inner Vision dan dipulangkan ke lobby. Tadi kalau gua nggak salah lihat di bagian kill feed ada 2 tim yang berperan aktif, Dewa United dan juga dari tim TCS sepertinya tadi. Namun kita kembali lagi ke fight kali ini di mana Oxiris tadi benar kata Pasta open field banget. Padahal masih ada bagian di belakang, namun lihat Sagara headshotnya pas. On point sekali dan bahkan UI juga join dari belakang. FA benar-benar dalam keadaan yang sangat dirugikan kali ini. Ya apalagi mereka harus bergerak juga karena Blue Bomb juga sudah mulai menutup, dan kali ini Rubik di arah yang lain Veli berhasil mendapatkan 1, sementara tim nomor 8 yang sedang berperang dengan tim nomor 12, berarti ada tim Barusa yang akan berperang dengan Drifter di sebuah perbukitan gundukan dan masih berada di luar zona, dan Sakura yang sedang melakukan boosting, smoke juga sudah mulai di pop up kali ini, dan Veli pun masih berada di bagian belakang dan melihat satu pemain yang bergerak di bagian dalam rumah dari tim Barusa. Betul sekali, keduanya benar melakukan stalemate di bagian zona kali ini untuk bisa masuk ke zona berikutnya nih pasukan. Yes, dan masih belum ada tembakan pasti yang dilakukan oleh tim nomor 12 dari tim Drifter. Mereka lebih memilih objektif untuk masuk ke dalam zona dan berhasil. Mereka touchdown, satu pemain mereka berhasil dikirimkan, bahkan mereka langsung mengirimkan 2 pemain ke arah depan. Tapi di depan mereka ada satu tim yang sudah mulai menunggu. 1 orang ternyata dikirimkan ke arah depan, sementara 3 vehicle lainnya bakal menyusul dari arah belakang. Dan tiba-tiba muncul dari sebelah kiri ada Oxiris Flawless, memotong rotasi, mengincar bagi yang lewat, dan ini dia akan ditembak tapi harus melakukan reload, dan Mori mengganti weaponnya dengan menggunakan DP. Momentum yang terlewat untuk menjatuhkan satu persatu pemain dari tim nomor 12, namun angle masih sangat terbuka, akan langsung diincar dari arah belakang, dan ini dia Oxiris kehilangan 2 pemain mereka dan hanya menyisakan Mori seorang diri. Betul banget, lihat Bonafide dan Bigetron benar-benar menjaga di bagian arah jam 2. Bonafide menjaga pergerakan dari tim Barusa tadi sepertinya, dan dari Bigetron menjaga pergerakan dari Oxiris pun juga dari tim nomor 12 yaitu Drifter. Bahkan lihat satu tim lagi dipulangkan ke lobby yaitu FS Slayer oleh Bigetron Red Aliens Pasta. Betul, gila men. Bigetron punya kontrol area yang bagus banget dengan posisi mereka saat ini. Bahkan dari tim Oxiris mereka nggak bisa bertahan lama. Morey sudah dipulangkan karena lobby. Luxi menambahkan pundi point kill untuk Red Aliens. Dan kali ini dari Bonafide yang masih bertarung dengan tim nomor 8, ada tim Barusa, di mana mereka berusaha untuk mendapatkan tempat ini dengan posisi circle yang akan bergerak kurang lebih dalam 30 detik lagi, masih bersembunyi di balik sebuah batu. Ada spray the smoke juga, masih belum bisa mendapatkan satu. Ternyata Wyvern mengganti weaponnya, dan ada backup fire dari arah belakang, berhasil mendapatkan satu korbannya lagi, dan kali ini tembakan yang berikutnya berhasil mendapatkan seorang Nux dan bahkan menyisakan bots
seorang diri saja. Wow, itu Granat. 2 lapis pertahanan Barusa kuat banget, tapi Nate dan on point Nox. What, dan Bots ternyata yang mendapatkan dari Barusa. Barusa yang gue katakan tadi, Barusa 2 line up defense yang sangat kuat, tapi Bots lagi-lagi menunjukkan kapasitasnya dan meratakan tim Barusa pulang ke lobby pasta. Betul banget, dan ini dia baru fight last man standing mereka yang bertahan plus harus bergerak masuk ke dalam zona, dan lagi-lagi kita melihat pertemuan antara Bigetron dan juga Gede Gits, di mana Luxi yang akan mundur dan menarik posisinya ke arah belakang smoke setup untuk menyelamatkan Zuxi. Kali ini Ryzen akan membackup dari bagian luar, dan ini lihat di arah utaranya. Aduh. Rame banget bos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 tim. 6 atau 7 tim yang ada di barisan ini untuk mereka masuk ke dalam zona, dan Jaxi bakal bertempur di arah yang lain dan berhasil mendapatkan satu kepala dari tim Dewu. Okio Sora yang menjadi korban dari tembakan panas bahkan langsung dikonfirm jadi sebuah kill, dan Bigetron cukup dekat dengan tim nomor 7, berarti dengan tim BCS Topaz. Betul sekali, dan bahkan baru saja kita membahas ramainya di bagian utara. Korban sudah berjatuhan. Ada satu tim lagi dipulangkan ke lobby dan lagi-lagi gatekeeping terjadi. Namun kalian lihat ada sebuah push yang dilakukan oleh Bigetron. Namun smoke yang ternyata menghalangi banyak vision membuat dari BCS bisa mendapatkan beberapa player dari Bigetron. Satu orang kali ini tepatnya Ryzen knockdown. Satu lagi udah cukup low HP. Tembak-menembak terjadi dan lihat push dari BCS cukup on point karena bagian depan. Luxi masih menjaga. Lihat utility-nya, disiplin. Banyak banget dilemparkan ke arah bagian depan. Revive akan coba dilakukan sebentar lagi kan, tapi ternyata Bigetron akan mulai maju ke arah bagian depan karena kepala suku. Zuxi di depan sana juga melakukan fight, namun ter-knockdown lagi dengan banyaknya tembakan yang terjadi di tempat tersebut pasta. Wah, terlalu chaos man. Bigetron harus kehilangan 3 pemain mereka sedang terknockout saat ini, dan BCS mereka hanya tinggal menjaga barisan pertahanan mereka. Forting mereka udah bagus, mereka tahu posisi Bigetron datang dari arah mana, dan ini akan sangat buruk tentunya untuk Bigetron karena hanya menyisakan satu pemain mereka saja dan langsung bergerak menuju ke arah atas. Tapi ternyata mereka bakal bentrok dengan sebuah tim yang ada di bagian high ground menuju ke atas dan akan menjadi santapan dari tim yang sudah menunggu di atas. Ada Eagle 365 dan Bigetron dipulangkan ke arah lobby. Wow, Eagle lagi-lagi mengamuk ya, dan sama ngamuknya mereka benar-benar di Erangel. Kali ini di arah jam 2 ada Eagle, Aura, dan juga tim nomor 7 yaitu BCS yang sedang melakukan fight. Ada Nate tadi dilemparkan matang tapi tidak memberikan knockdown, hanya splash damage saja. Aura mendengar fight terjadi, dia main objektif langsung masuk dalam zona. Terlihat di sana BCS tertakedown oleh Anthem, mencari yang satu lagi. Preva dilakukan satu confirm kill, datang lagi untuk Eagle. 9 pasta udah dikumpulkan oleh Eagle 365. Ya, dan kalau kita lihat juga dari Eagle 365 mereka punya kontrol area yang bagus banget, walaupun mereka belum semuanya masuk ke dalam zona, tapi dengan mengirimkan split yang mereka lakukan, mereka bisa menyayur beberapa kill dengan setup yang sedang mereka lakukan saat ini. Tapi Gede Gits akan melemparkan granat yang menuju ke arah satu pemain dari Eagle 365. Smoke sudah terpop up, tapi begitu banyak granat yang dilempar membuat pemain tersebut tumbang, dan kali ini Gede berhasil mengclear area mereka. Lihat Eagle yang berusaha masuk tadi justru ter-takedown, dan tidak hanya Eagle kali ini. Livescape, 2 tim yang bergerak dari bagian kiri bawah justru touchdown kali ini bersama dengan Genesis Dog Nuggets. Akan ada sebuah pengamatan dari Ham, naik ke atas batu, tembakan ke arah bagian depan. Booms masih berhasil untuk turun lagi ke arah bagian lower ground. Pergerakan dari TC pun sekarang ter-takedown oleh pergerakan dari Livescape. Kato menjaga AKM-nya. Prefire ke arah bagian depan, belum mendapatkan kembali lagi dari the last man standing, Tang City Esports. Betul. Tapi granat yang dilempar tadi berhasil mendapatkan seorang Kato. Tang City memberikan perlawanan yang begitu ketat ke arah tim Livescape. Namun Toms masih harus menghadapi pemain-pemain dari GD yang berada di bagian lower ground-nya. Ada yang naik ke atas tapi sudah tertutup oleh smoke, tapi ada split position yang dilakukan oleh pemain-pemain GD di arah sebelah kiri dari seorang Toms. Ini bakal berbahaya banget buat Toms untuk bertahan seorang diri karena GD sudah melakukan split dengan sangat rapi. Kecuali pemain-pemain GD nggak tahu ada Toms di sana dan bisa memberikan beberapa surprising fire yang dilakukan oleh seorang Toms. Yap, betul sekali. Two big names kali ini. Oke, Molly sepertinya ada utility yang dilemparkan. Smoke. Alright, smoke, dan ternyata di tempat lain Nate dilemparkan dari seorang Ham ke arah bagian bawah. Belum memberikan sebuah knockdown lagi dan lagi splash damage. Tom sebenarnya belum terdeteksi kali ini. Moray juga masih menjaga 4 melawan 3 sekarang kondisinya. Nate dari Toms lagi di cook cukup matang. Akankah dilempar ke arah bagian depan karena Booms juga yang bergerak cukup matang. Lempar ke depan Booms. Low HP banget pasta, belum knockdown tapi.
Iya betul, dan Toms akan melempar granat berikutnya ke bagian lower ground, namun sudah berpindah tapi Booms berhasil diamankan. Splash damage-nya masuk, rupanya Toms akan berani untuk menuju ke bagian depan, mengintip sedikit ke arah lower ground-nya. Masih ragu tapi ternyata ada split position yang dilakukan oleh tim GD, dan Daibot pun berasumsi yang sama akan memberikan distraction shoot dari arah belakang, tapi sudah mulai ketahuan. Toms akan melemparkan kali ini, ada flashbang yang dilempar ke arah depan, Stun Grenade dibutakan Daibot yang tidak bisa melihat. Kali ini bakal langsung di-spray begitu saja, spray through the grass dan berhasil diamankan. Menjadi winner chicken dinner untuk Genesis Dogma di match kita yang keempat. 100% win streak untuk Genesis Dogma. Seluruh Erangel di kompetisi Ox Series PUBG Mobile Championship mereka menangkan dengan chicken dinner.